warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk mendengarkan webinar hari ini, yang tentunya webinar hari ini sangat bermanfaat bagi kita semua. Nah, dalam acara webinar hari ini, pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2022, dengan sebagai pematerinya dari Dr. Hanina Mardatilah, sarjana kedokteran. Mari kita panjatkan puji dan syukur dan karunia yang diberikan Allah atas rahmat sehingga kita semua bisa berkumpul dalam acara webinar hari ini dengan keadaan yang sangat ceria. Baik, sebagai pembuka acara hari ini, rekan-rekan mari kita simak sambutan dari Ibu Nina tercinta. Kepada Ibu Nina Sintarijana, dipersilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar semuanya, mudah-mudahan sehat ya. Menu webinar kali ini luar biasa ya. Perawatan kulit dasar untuk pria dan wanita. Wow, ya saya juga mau nih menjadi glowing ya. Tolong diajakin dong tiap departemen walaupun di lapangan gimana caranya kena terik matahari tetap glowing gitu ya. Jadi kali ini kita akan membahas khusus tentang kecantikan kulit kita. Oke, untuk menyingkat waktu ya, saya persilahkan Mbak Silvi untuk bisa segera memulai acaranya ya. Selamat menikmati. Tolong para manajer menghimbau perwakilan anak buahnya ya untuk bisa bergabung. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nina. Terima kasih Bu Nina sebelumnya, dan untuk rekan-rekan semua jangan lupa ya jangan lupa untuk tetap absensi di kolom chat, karena kalau tidak absen nanti bisa nanti nggak keluar ya namanya dan spesial. Hadiahnya batagor selimut. Di mana batagor selimut ini makanan mulai. Kirain hadiahnya facial gitu atau apa gitu ya. Spesial banget, Bu. Atau dikasih krim dari Bu Dokter. Dapat krim kinclong dari Bu Dokter. Iya, Bu, bisa sih. Dari Pak Tri mungkin, Pak Tri bisa nanti hadiahnya skincare untuk rekan-rekan kita yang di lapangan terutama ya. Baik, selanjutnya untuk Dr. Hanina. Dr. Hanina dipersilahkan. Terima kasih Pak Silvi. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya, Mbak. Baik, apakah PowerPoint saya sudah terlihat? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan... Suaranya kurang keras, suaranya. Oh, iya, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa berkumpul kembali pada hari ini untuk agenda rutin kita, yaitu upgrade pengetahuan dengan topik hari ini, yaitu sayangi kulit dengan basic skincare untuk wanita dan pria. Saya Hanina Mardatila, saya mohon izin untuk memaparkan materi pada hari ini. Apakah suara saya cukup terdengar? Terdengar, Dok.
Terdengar baik, Dok. Ya, terima kasih. Ya. Baik, saya mulai dengan kulit ya. Jadi kita tahu bahwa kulit ini merupakan lapisan terluar dari tubuh kita. Yang mana karena dia lapisan terluar, maka fungsi utamanya adalah sebagai proteksi. Selain itu, kulit ini juga merupakan salah satu dari panca indera kita sebagai indera peraba untuk kita bisa menginterpretasikan rasa, sentuhan, kemudian tekanan, suhu, panas, dan dingin. Nah, untuk kulit ini terdiri dari beberapa lapisan penyusun. Yang pertama adalah lapisan paling luar atau epidermis. Kemudian di bawahnya ada lapisan dermis, dan yang paling bawah lagi adalah lapisan subkutis atau kita sering sebut dengan hipodermis. Jadi mari kita kenal satu persatu lapisan ini. Dimulai dari lapisan epidermis, dia adalah lapisan terluar dari kulit yang ternyata memiliki beberapa lapisan lagi di dalamnya, yang terdiri dari beberapa sel-sel yang berfungsi untuk proteksi dengan memproduksi keratin. Yang mana keratin ini ternyata dia yang berfungsi untuk meregenerasi kulit baru. Jadi ketika kita ada gesekan, ada luka dari luar, ada jerawat, itu yang berfungsi untuk menyembuhkan kulit-kulit yang lama itu si keratin ini. Kemudian di lapisan ini juga ada tempat untuk memproduksi warna kulit atau pigmen kulit yang disebut dengan melanin atau sel-sel melanosit. Yang mana ternyata selain untuk tujuan estetika, pigmen kulit ini berfungsi juga untuk proteksi lagi-lagi dari sinar matahari UVA dan UVB untuk menghindari adanya iritasi ataupun radiasi secara langsung ke bagian kulit yang lebih dalam. Nah, di sini juga di lapisan epidermis ini ada bagian dari sel-sel saraf paling ujung yang disebut dengan reseptor. Dia untuk menerima rangsangan sentuh dan juga tekan serta untuk menerima rangsangan suhu, panas dan dingin. Nah, di bawahnya ada lapisan epidermis yang merupakan lapisan paling tebal. Di sini kita bisa lihat ya pada gambar sebelah kanan bahwa lapisan dermis itu ternyata terdiri dari beberapa kompartemen tambahan. Seperti ini di sini ada sel-sel imun, ada mast cell, ada dendrosit, ada makrofag. Kemudian ada juga kelenjar-kelenjar tambahan seperti kelenjar keringat dan juga kelenjar lemak. Di sini juga ada pembuluh darah dan juga percabangan saraf. Jadi fungsi dari lapisan epidermis ini, lapisan dermis mohon maaf, adalah pengaturan suhu tubuh oleh pembuluh darah, kemudian pembuangan keringat oleh kelenjar keringat sekaligus untuk mengatur pelepasan panas dan uap air serta sebagai perlindungan imunologis. Jadi ketika ada kerusakan dari sel lapisan di atasnya epidermis, kan otomatis kuman, kemudian virus, bakteri itu lebih mudah untuk masuk. Nah, agar tidak mengalami infeksi lebih dalam lagi, maka di dermis ini apabila kulit kita sehat, di dermis ini dia akan melawan dengan baik karena ada sel-sel imunologisnya. Kemudian yang paling bawah adalah lapisan subkutis atau paling sering disebut dengan lapisan hipodermis. Nah, di lapisan ini itu paling banyak cadangan lemaknya. Dia terkandung 80% itu lemak. Kemudian karena kandungannya, jadi fungsi dari lapisan ini sebagian besar adalah untuk cadangan energi. Dan selain itu mempertahankan fungsi suhu, kemudian sebagai bantalan untuk meredam trauma. Jadi ketika ada trauma, bagian organ di dalam kulit, di bawah kulit itu tidak langsung terlukai karena ada bantalannya dari lemak ini. Di daerah hipodermis atau subkutis ini juga ada akar dari rambut kita, folikel dan juga pangkal saraf. Yang mana kita tahu ketika ada luka, misalnya luka bakar atau mungkin luka iritasi atau mungkin secara sederhananya saja borok akibat diabetes. Nah, ketika pasien-pasien atau penderita-penderita luka tersebut sudah tidak bisa merasakan lagi rasa nyeri atau tidak ada rasa perih atau mungkin secara sederhana rasa gatal, maka kita sudah tahu sudah sedalam apa lapisan kulit yang rusak. Karena apabila sudah sedalam subkutis, pangkal saraf ini sudah rusak, maka kita sudah tidak bisa merasakan apa-apa.
Nah, kemudian skin barrier. Sebenarnya untuk skin barrier ini mungkin awam didengar ya oleh rekan-rekan kita, terlebih lagi yang cewek-cewek, karena mungkin lebih concern terhadap perskincarean. Jadi skin barrier ini sebenarnya bagian dari lapisan kulit yang paling luar, yaitu mencangkup lapisan epidermis hingga dermis paling atas. Dia terdiri dari sel korneosit atau sel keratin tadi yang memproduksi keratin yang terikat di dalam lemak. Jadi fungsinya sama, yaitu untuk perlindungan kulit dari paparan sinar UV dan radikal bebas karena terdapat adanya sel pigmen dan juga sel keratin tadi. Kemudian pertahanan kulit melawan bakteri dan zat alergi karena adanya sel imun, dan menghindari dehidrasi serta menjaga kelembapan karena adanya kelenjar keringat dan juga kelenjar lemak. Jadi pada gambar kiri ini dijelaskan pada normal skin. Kulit yang normal itu apabila skin barrier kita itu baik, kita jaga dengan baik, maka dia cukup memiliki susunan sel yang erat. Jadi alergen atau virus-virus itu nggak gampang masuk untuk menginfeksi. Selain itu, kelembapan kulit juga tidak mudah untuk menguap. Dia malah cenderung diratakan ke bagian yang lain. Jadi dia lebih cenderung rata ke bagian kulit yang lain. Sedangkan pada skin barrier kulit yang rusak, yang tidak dijaga, yang tidak sering dibersihkan kulitnya, yang tidak menggunakan skincare dengan rutin dan skincare yang sesuai, maka dia akan merusak kulit. Nah, ketika kulit ini rusak skin barriernya, maka alergen dan virus akan mudah masuk, dan juga selain itu, kelembapan kulit ini juga akan mudah menguap, mengakibatkan selain kulit mudah terkena infeksi, kulit juga bisa mengalami dehidrasi. Nah, selanjutnya, ini mungkin bagian awal ya, adalah jenis kulit. Jadi, jenis kulit secara umum itu ada 4, yaitu kulit normal, kemudian kulit berlemak atau kulit berminyak, kemudian kulit kering, dan kulit kombinasi. Ada satu istilah lagi yaitu kulit sensitif, yang sebenarnya kulit sensitif ini bukan merupakan permasalahan kulit dasar, dia adalah permasalahan tambahan yang bisa ditemukan di keempat jenis kulit lainnya. Nah, kita mulai dari kulit normal. Jadi kulit normal ini merupakan kulit dengan ciri-ciri dia tekstur dan warnanya itu seimbang. Tidak ada yang beruntusan, tidak ada yang belang. Itu disebut dengan kulit normal. Elastisitasnya baik karena dia memiliki kelembapan yang baik. Skin barriernya baik. Kemudian untuk produksi sebum atau minyak wajahnya itu dia minimal, bukan tidak ada ya, mohon maaf ini bukan minus, tapi dia minimal. Kulit normal tetap bisa memproduksi sebum atau minyak hanya minimal. Kemudian pori-porinya cenderung kecil dan tidak tampak. Sedangkan untuk kulit berminyak, jadi sebenarnya minyak wajah atau yang sering disebut dengan sebum itu alami dikeluarkan oleh pori-pori kulit kita, bertujuan untuk melumasi permukaan agar lebih lembab, dan ternyata minyak ini penting untuk memerangkap bakteri, kemudian debu-debu, kuman-kuman dari luar, agar nantinya ketika wajah kita sudah dibersihkan dengan menggunakan sabun, maka bakteri-bakteri itu dan kotoran-kotoran akan ikut luruh bersama minyaknya tadi. Namun pada jenis kulit yang berminyak, sebum ini terlalu diproduksi secara berlebihan. Sehingga ketika sebum ini diproduksi berlebihan, maka pori-pori itu juga akan menyesuaikan ukurannya untuk membuat agar sebum itu cukup di situ. Jadi dia pori-pori pada kulit berminyak ini akan tampak cenderung membesar dan melebar. Nah, apabila tumpukan sebum ini terjadi terus-menerus, dia akan mengakibatkan sumbatan. Nah, gambaran sumbatannya berupa komedo. Tapi ketika komedo ini tidak segera ditangani dengan kita tidak rutin menggunakan skincare atau mungkin paling minimal tidak rutin mencuci muka, maka oksigen ini nggak bisa masuk ke pori-pori. Ketika oksigen tidak ada, ini merupakan suatu kondisi di mana bakteri penyebab jerawat itu paling suka. Jadi dia suka banget kalau nggak ada oksigen, mengakibatkan munculnya jerawat. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi produksi sebum atau minyak wajah ini selain karena genetik, bisa yang pertama akibat hormon, gangguan hormon pada saat pubertas terutama dan juga menstruasi.
atau bisa juga karena akibat dari stres. Kemudian yang kedua, akibat penggunaan skincare yang bersifat komedogenik atau mengandung alkohol dengan persentase yang tinggi. Biasanya alkohol yang disarankan itu mungkin lebih rendah ya, mungkin bisa rendah dari 10% itu masih bisa digunakan. Tapi apabila terlalu tinggi, dia akan cenderung justru memproduksi banyak sebum atau banyak minyak. Kemudian perubahan cuaca atau polusi dan juga diet. Jadi makanan-makanan yang tinggi lemak, tinggi gula itu sangat rentan sekali memicu produksi dari sebum. Nah, ciri-ciri kulit berminyak mudah lengket, mengkilap, basah, dan berkilau. Kemudian bangun tidur kulit terasa lebih berminyak. Jadi terutama pada area T-zone. T-zone itu area dahi, kemudian turun ke hidung, kemudian ke mulut hingga ke dagu. Dan kondisi pori-pori lebih besar serta kulit lebih mudah berjerawat. Masalah yang sering terjadi pada kulit berminyak seperti kusam, kemudian pori-pori membesar, jerawat, dan juga komedo. Untuk kulit kering, jadi kulit kering ini sebenarnya jenis kulit yang kehilangan kemampuan untuk mengatur kelembapan karena dia kurang bisa memproduksi minyak alami. Yang mana kita tahu tadi minyak alami itu justru sebenarnya penting untuk memerangkap kuman dan bakteri. Jadi ketika tidak ada minyak alami di permukaan kulit, maka sel-sel kulit mati itu cenderung menempel dan lebih sulit untuk dihilangkan bahkan dengan penggunaan sabun. Jadi dia akan menumpuk dan menimbulkan bercak kering serta kulit yang bertekstur. Nah, kulit kering ini itu juga cenderung memiliki skin barrier yang terganggu. Jadi mengakibatkan meningkatnya kehilangan air. Jadi kulit semakin kering, mengelupas, dan dehidrasi. Faktor resiko lagi-lagi selain genetik ya, yang paling sering adalah usia. Jadi semakin bertambahnya usia, organ-organ juga semakin menurun kerjanya, maka kelenjar minyak itu juga semakin rendah produksi sebumnya, produksi lemaknya. Kemudian cuaca, ketika cuacanya terlalu dingin, maka kelenjar minyak itu dia akan mengkerut, mengakibatkan produksinya juga akan berkurang. Dan penggunaan skincare yang bersifat mengeringkan atau drying. Jadi skincare yang tidak sesuai dengan kulit yang kering itu akan semakin memperparah kondisi. Dan juga beberapa penyakit tertentu. Ciri-cirinya kulit kering ini teksturnya kasar, bersisik. Kemudian biasanya elastisitasnya kurang baik karena dia mudah sekali menguap. Kan tadi kan skin barriernya terganggu ya, jadi moisturizer atau kelembapan di dalam itu lebih mudah menguap keluar, jadi elastisitasnya kurang baik. Lebih mudah terlihat garis halus atau kerutan, jadi mengakibatkan gambaran berupa premature aging atau penuaan dini, dan pori-pori cenderung lebih sempit. Nah, masalahnya yang sering terjadi adalah kulit mudah mengelupas, kemudian eksim, kusam, dan juga bertekstur. Dan jangan salah, kulit kering juga mudah untuk terkena jerawat. Kenapa? Karena kulit kering kan cenderung lebih sensitif. Dia lebih mudah crack, dia lebih mudah ada goresan atau pengelupasan di lapisan kulitnya. Jadinya bakteri itu lebih mudah untuk masuk. Ketika bakteri masuk, dia pasti akan menimbulkan jerawat. Jadi kulit kering maupun kulit berminyak sama-sama rentan berjerawat apabila tidak ditangani dengan baik. Untuk kulit kombinasi, dia jelas memiliki perpaduan kulit berminyak dan kulit kering ya. Biasanya kulit berminyaknya itu ada pada area T-zone tadi, area dahi, hidung, dan juga dagu. Nah, untuk kulit kombinasi ada juga area keringnya di area pipi dan juga rahang. Jadi ketika kondisi kulit sangat kering pada area pipi dan rahang, sebenarnya otak itu memicu sel-sel kelenjar lemak untuk memproduksi lebih banyak sebum. Tapi itu kelenjar lemaknya tidak bisa diatur cuma yang daerah pipi aja. Jadi daerah T-zone itu juga akan meningkat produksi sebumnya. Jadi daerah T-zone akan semakin berminyak, kemudian minyaknya juga bisa menumpuk dan menyumbat pori-pori hingga mengakibatkan jerawat. Faktor penyebabnya kurang lebih sama, bisa karena hormon, kemudian menstruasi ini juga termasuk perubahan hormon, karena lingkungan, dan juga rutinitas skincare yang kurang tepat. Nah, ciri-cirinya berminyak di area T, bisa jerawat radang maupun jerawat non-radang, kemudian kulit kering di area kedua pipi dan rahang seperti bersisik, kasar, hingga mengelupas.
Nah, untuk kulit sensitif, ini merupakan istilah tambahan ya yang menggambarkan kulit yang mudah iritasi. Jadi dia berupa reaksi berlebihan terhadap berbagai faktor. Paling sering adalah bahan kimia dan juga produk skincare. Bisa juga karena cuaca atau zat lingkungan lainnya. Jadi cuaca ini paling sering tandanya adalah karena paparan matahari. Jadi kalau kulit sensitif itu keluar ke matahari tanpa perlindungan apapun, itu dia bisa menyengat rasanya, kayak terbakar, terus menyengat, perih, dan juga gatal. Seperti itu. Ciri-cirinya biasanya terasa sangat kering, terlebih apabila tidak menggunakan pelembab dan juga sunscreen ya. Mudah timbul jerawat, karena pada kulit sensitif, baik dia kulit sensitif berminyak maupun kulit sensitif kering, dia akan mudah untuk menimbulkan perlukaan. Jadinya bakteri mudah masuk untuk masuk ke kulit. Ada ruam kemerahan seperti ruam alergi. Cuma dibedakan antara kulit sensitif dan reaksi alergi adalah kalau reaksi alergi mungkin lebih cepat, hitungan detik hingga menit. Tapi kalau untuk kulit sensitif biasanya hitungan jam atau hari dia baru keluar. Kemudian untuk ruam kemerahan biasanya dia hanya di beberapa tempat tertentu yang terpapar sinar matahari lebih banyak. Kalau untuk reaksi alergi biasanya langsung seluruh tubuh ya, seluruh wajah, seluruh tubuh. Kemudian ada peradangan dan benjolan kecil. Nah, ini yang bisa membedakan kulit sensitif dan reaksi alergi. Biasanya kalau benjolan-benjolannya itu jarang ada, tapi kalau di kulit sensitif dia selain ruam merah, dia akan ada benjolan juga. Kemudian dia terasa panas, gatal, perih, dan menyengat. Nah, menentukan jenis kulit. Jadi kita tadi sudah tahu beberapa jenis kulit. Nah, sebenarnya semua jenis kulit itu dapat memperoleh manfaat dari produk skincare. Namun, tiap jenis kulit itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi, kita harus memahami jenis kulit kita sebagai langkah pertama dalam merawat dan menjadikan kulit kita itu semakin sehat. Nah, cara menentukan jenis kulit yang paling mudah adalah yang pertama dengan membersihkan wajah seperti biasa dengan menggunakan sabun muka yang lembut dan tidak mengiritasi. Kemudian kita bilas dan kita biarkan wajah mengering atau bisa kita keringkan dengan tisu ataupun kain yang lembut atau handuk yang lembut. Kemudian kita jangan menggunakan apapun, skincare apapun selama 25 hingga 30 menit. Kemudian setelah itu kita bisa memperhatikan kondisi kulit atau mungkin bisa dibantu dengan blotting paper atau kertas minyak ya. Tisu minyak itu atau mungkin tisu biasa juga bisa. Kita usapkan ke bagian kulit, kemudian kita perhatikan bagian mana yang mungkin lebih berminyak atau mungkin bagian mana yang lebih kering. Ini cara menentukan jenis kulit yang paling mudah. Apa sih pentingnya? Pentingnya nanti kita akan bisa mengetahui bahan-bahan apa saja yang baik untuk permasalahan kulit kita. Ataupun kalau misalnya kulit kita dalam keadaan sehat, tidak ada masalah, bagaimana sih cara kita menjaga kulit agar tetap sehat, ataupun bahan-bahan apa yang bisa membantu untuk menjaga kesehatan kulit kita. Nah, sebelum mengarah ke perawatan kulit dasar, kita membahas dulu beberapa permasalahan kulit yang sering ditemui. Yaitu yang pertama adalah jerawat atau akne. Jadi ini mungkin permasalahan umum ya yang mungkin sebagian dari kita pernah mengalami. Jadi untuk jerawat itu timbul ketika folikel rambut atau pori-pori di tubuh di kulit itu tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Ditandai dengan benjolannya kecil hingga besar, bisa bernanah, jadi ada matanya, bisa juga tidak. Bisa terjadi pada satu area wajah atau beberapa area wajah, atau bahkan bisa terjadi di luar area wajah. Penyebabnya bisa karena produksi minyak atau sebum yang berlebih, ditambah dengan sel kulit mati yang menyumbat folikel rambut. Kemudian ketika tersumbat, dia bisa menyebabkan penurunan oksigen, kandungan oksigen di dalamnya, mengakibatkan mudahnya terinfeksi atau adanya inflamasi oleh bakteri-bakteri jerawat. Nah, hal-hal yang memperburuk jerawat itu yang pertama adalah perubahan hormonal. Biasanya pada saat hamil atau perubahan hormonal pada saat menstruasi. Kemudian penggunaan obat-obatan tertentu yang merubah hormon juga, seperti misalnya kontrasepsi, baik kontrasepsi oral, minum, atau kontrasepsi yang suntik. Kemudian
bisa juga akibat makanan yang tinggi lemak dan tinggi gula. Stres, yang mana kita tahu bahwa hormon kortisol, hormon jahat itu bisa mempengaruhi atau menghancurkan sequence dari hormonal kita. Jadi mengakibatkan terbentuknya jerawat juga. Skincare harsh atau kesalahan dalam menggunakan skincare yang tidak cocok dengan kulit kita, atau cara penggunaannya yang kurang tepat, dan kebiasaan memencet jerawat. Gejalanya mungkin banyak yang sudah tahu ya, iritasi kemerahan, kemudian peradangan, terlihat berminyak. Ini biasanya tidak selalu, karena pada kulit kering itu juga bisa terjadi jerawat ya, dan sangat sensitif saat terpapar zat tertentu. Biasanya kena air aja kan kita kalau jerawatan juga sakit ya. Nah, untuk jenis jerawat ini tadi sempat disinggung ya di depan ya. Ada jenis jerawat non-inflamasi atau tidak radang, dan jerawat inflamasi atau jerawat radang. Nah, untuk yang pertama, jerawat non-inflamasi itu sering kita kenal sebagai komedo. Karena sebenarnya mereka disebabkan oleh hal yang sama, yaitu penumpukan sel kulit mati dan juga minyak. Yang mana komedo ini terbagi jadi dua, ada whitehead dan blackhead. Mungkin untuk rekan-rekan yang cewek-cewek ya, itu lebih sering dengar ini ya. Untuk perbedaannya, komedo putih atau whitehead itu dia komedonya itu masih ada di bawah lapisan epidermis. Jadi dia tidak menembus lapisan epidermis, dia masih di bawahnya, tertutup oleh sel-sel kulit mati. Dan whitehead ini atau komedo putih ini terdiri dari lebih banyak sel kulit mati dibandingkan lemaknya. Jadi dia tidak mengalami paparan oksigen dari luar. Nah, kalau misalnya yang blackhead, dia biasanya cenderung lebih banyak kandungan minyaknya dibandingkan sel kulit matinya. Dan dia lebih cenderung berada di permukaan. Jadi dia sudah menembus sel-sel epidermis kita. Nah, ketika dia tidak tertutupi oleh kulit, otomatis dia terpapar oksigen dari luar. Makanya dia mengalami oksidasi. Nah, oksidasi itu merupakan salah satu proses pembakaran. Ketika dibakar, otomatis hasilnya akan hitam ya. Jadi makanya dia gambarannya adalah sebagai komedo hitam karena terpapar oleh oksigen di luar sana. Nah, komedo ini merupakan jerawat non-inflamasi, artinya dia hanya penumpukan saja. Dia belum ada infeksi bakteri di dalamnya. Nah, ketika dia sudah ada infeksi bakteri pada komedo, maka dia sudah disebut dengan jerawat inflamasi yang terdiri dari 4 jenis, yang mana 4 jenis ini menggambarkan keparahan ataupun ukuran dari jerawatnya. Yang pertama ada jerawat papul. Dia ini bentuknya cuma kemerahan aja, kayak benjolan kemerahan kecil, biasanya di sekitar kulitnya itu tidak merah, hanya dia berdiri sendiri, kemudian biasanya belum ada matanya. Nah, untuk papula ini mungkin lebih tidak nyeri dibandingkan jenis yang lain. Kemudian untuk pustula, ini bisa merupakan perkembangan dari papula apabila tidak segera ditangani. Jadi untuk pustula ini dia sudah ada mata nanahnya. Kemudian ukurannya lebih besar dari papula. Dan di area sekitarnya sudah kemerahan dan biasanya lebih nyeri. Nah, untuk nodul dan kistik ini sebenarnya sama seperti papul. Tapi kalau nodul ini bisa juga disertai dengan mata nanah seperti ini, bisa tidak. Tapi yang membedakan antara nodul dan kistik dengan papul dan pustula adalah ukurannya. Ukurannya ini cukup besar, kemudian apabila disentuh dia lunak, karena dalamnya itu sangat penuh dengan nanah. Biasanya apabila ini nanti sembuh akan meninggalkan jaringan parut atau berupa bopeng. Nah, untuk jerawat kistik atau jerawat batu ini sama seperti nodul, hanya saja isinya itu lebih padat karena sudah mengalami proses pengerasan atau pembekuan nanah. Ini nanti ketika dia sembuh lebih mungkin lagi untuk menjadi suatu bopeng. Karena semakin ke arah kistik atau semakin ke arah batu, maka si jerawat ini semakin parah.
Nah, penyebarannya pada wajah itu ada pada area T-zone atau zona T, seperti kita tahu karena dia produksi minyaknya lebih banyak ya. Kemudian termasuk dahi, dagu, kemudian pada pipi juga dan rahang. Biasanya jerawat pada wajah ini selain akibat penggunaan skincare yang salah atau yang kurang, dia juga bisa akibat dari penggunaan masker. Paling sering masker ya akhir-akhir ini. Kemudian bisa juga karena kita suka sering menyepelekan untuk sering mengganti spray kasur, kemudian spray bantal seperti itu, dan suka memencet-mencet atau memegang-megang wajah terlebih lagi tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Kemudian selain di wajah, jerawat ini juga bisa ada pada badan. Yang kalau di badan ini paling sering ada pada bagian dada, kemudian punggung atas, dan juga bahu. Biasanya akibat karena panas atau keringetan yang tidak segera dibersihkan setelah beraktivitas dari luar. Kemudian karena pakaian yang ketat, alergi produk rambut seperti shampoo dan juga kondisioner. Bisa juga karena alergi deterjen dan kurangnya menjaga kebersihan. Kemudian untuk jerawat pada akibat penggunaan masker, ini biasanya area penyebarannya ya sama hidung sekitar dagu, kemudian rahang dan juga mulut. Biasanya akibat gesekan dari masker dan juga kulit yang mengakibatkan dia terdapat luka dan akhirnya mudah terkena jerawat. Biasanya akibat penggunaan masker yang terlalu ketat, kemudian panas dan lembab, kemudian penggunaan make up yang cukup tebal di bawah penggunaan masker. Itu juga membuat keringat dan juga penguapan itu tertahan di dalam make up. Karena kan make up kan, apalagi make up yang sekarang kan bagus-bagus ya, yang diklaim waterproof dan lain-lain. Itu lebih bahaya lagi karena selain dia nggak bisa kena air dari luar, juga air yang ada di dalam tubuh kita ini nggak bisa keluar dengan baik. Jadinya tertahan dia keringatnya di situ. Kemudian bisa juga karena alergi pada bahan masker. Nah, cara mengatasinya paling awal fokusnya adalah pada mengatasi produksi minyak atau sebum yang berlebihan, terutama pada wajah-wajah yang berminyak ya. Dicegah dengan perubahan lifestyle, yaitu memperbanyak buah dan sayur, hindari minyak dan gula yang tinggi, menghindari stres, memiliki kualitas tidur yang lebih baik, kemudian rutin menjaga kebersihan kulit, perbanyak konsumsi air putih, dan hindari merokok serta konsumsi alkohol. Kemudian kita bisa memaksimalkan penggunaan skincare yang mengandung niacinamide, zinc, dan tea tree oil untuk meminimalkan produksi minyak. Kemudian kita juga bisa membantu merawat jerawat itu dengan memperbaiki proses regenerasi sel. Dengan cara apa? Jadi ternyata rutin mencuci wajah terlebih lagi dengan air dingin. Itu bisa memperbaiki proses regenerasi sel. Kenapa air dingin? Jadi ini perlu diperhatikan ya. Kalau untuk jerawat dan akne, dia kan posisinya sudah radang. Radang itu kondisinya sudah dalam suhu yang panas dan juga hangat. Kita jangan memberikan suatu kondisi lingkungan yang panas dan hangat juga, dia malah akan semakin parah. Jadi kita harus melawan dengan memberikan suhu lingkungan yang sebaliknya, yaitu dengan memberikan air dingin atau minimal air biasa. Bisa juga dibantu dengan produk eksfoliasi, yang mana yang bahannya mengandung AHA, BHA, dan retinol. Ini produk eksfoliasi ini mungkin harus lebih diperhatikan ya, karena dia lebih mengiritasi, makanya penggunaannya hanya maksimal 2 kali seminggu saja. Kemudian kita bisa membantu dengan menghentikan perkembangan bakteri dengan cara memberikan kandungan yang memiliki antibakteri pada skincare kita, misalnya yang ada salisiliknya atau tea tree atau benzoil. Atau apabila memang jerawatnya ini sudah membandel ya, lebih dari 3 bulan, cut off-nya itu lebih dari 3 bulan, Anda segera bawa ke dokter kulit atau dokter umum untuk mendapatkan salep antibiotik. Kemudian kita mengurangi peradangan. Jadi sebenarnya untuk radang itu dia bisa sembuh sendiri, hilang sendiri apabila infeksi bakterinya sudah tidak ada. Jadi kalau misalnya punya jerawat yang masih meradang lama, artinya dia ada infeksi bakteri di situ yang memang harus mendapatkan perawatan lebih tepat seperti antibiotik.
Nah, untuk mengurangi peradangan, biasanya kita bisa bantu dengan kompres menggunakan air dingin atau dengan es batu. Dan bisa juga dengan beberapa bantuan zat-zat yang terkandung dalam skincare seperti centella asiatica, kemudian aloe vera, ceramide, dan calendula. Nah, untuk mengatasi jerawat badan, prinsipnya adalah selalu menjaga kebersihan pakaian dan juga badan, kemudian segera bersihkan terlebih lagi ketika setelah berkeringat ya. Hindari penggunaan pakaian yang ketat, lebih pilih yang longgar dan menyerap keringat. Kemudian lakukan acne diet. Hindari makanan dengan tidak boleh memakai pakaian gula ketat yang biar nggak tinggi. jerawatan. Terus dengan indeks lemak yang tinggi itu juga dihindari. Kemudian menghindari stres dan juga rutin berolahraga. Untuk perawatan badan, ini ada beberapa sabun yang sering dijual di luar itu dengan kandungan salicylic acid, tea tree, dan benzoyl peroxide. Itu paling banyak untuk menangani masalah jerawat di badan. Tipsnya ketika mandi kita harus menggunakan air yang dingin. Jadi hindari pemakaian air panas atau air hangat. Nah, ketika kita selesai memakai sabun, diamkan dulu 2-3 menit sebelum dibilas. Dan gunakan alat mandi tambahan. Bisa menggunakan shower puff atau sikat badan. Kemudian setelah mandi, membersihkan diri, bisa ditambahkan dengan penggunaan body lotion atau SPF. Untuk jerawat masker, prinsipnya sama. Yang paling penting adalah kita harus memperhatikan jenis masker yang kita gunakan. Maskernya tidak boleh terlalu ketat, ukurannya harus pas, bahannya lembut, dan hindari bahan-bahan yang alergenik seperti nilon atau rayon. Kemudian kalau menggunakan masker kain, sebaiknya rutin dicuci maskernya. Dan apabila menggunakan masker sekali pakai, itu idealnya harus rutin diganti setiap 4-6 jam sekali. Terlebih lagi apabila sudah basah ataupun berkeringat. Jadi ini minimal bisa 2 kali sehari paling minimal. Jadi kita harus aware sendiri untuk masker dan pakaian-pakaian yang kita gunakan. Kemudian kita juga harus memastikan kelembapan kulit dengan memperkuat skin barrier ya, dengan penggunaan pelembab, kemudian sunscreen, dan juga sering mencuci muka. Sebaiknya tidak menggunakan make up atau menggunakan make up seminimal mungkin apabila menggunakan masker. Kemudian selain jerawat, mungkin yang paling sering terjadi adalah flek atau noda hitam. Nah, flek atau noda hitam ini sebenarnya banyak penyebabnya, namun yang saya tekankan di sini ada 3 penyebab yang paling sering. Nah, di sini untuk penyebab secara umum ya, ada paparan sinar matahari, kemudian konsumsi obat-obatan tertentu, peradangan pada kulit akibat jerawat paling banyak, kemudian kehamilan atau hormonal ya, dan genetik. Jadi di sini jenis yang pertama adalah jenis yang diakibatkan oleh perubahan hormon. Biasanya sering pada ibu hamil. Disebut dengan penyakitnya adalah melasma. Jadi flek atau noda hitam yang diakibatkan karena hormon ini biasanya ciri-cirinya itu muncul di kedua sisi pipi. Dan dia bentuknya kayak pulau, bukan kayak titik-titik hitam biasa. Ini biasanya sering pada ibu hamil. Kemudian yang kedua spot, yaitu sunspot atau age spot. Dia diakibatkan karena paparan sinar matahari. Biasanya kalau paparan sinar matahari dengan durasi yang sama ya, misalnya sama-sama 30 menit, dia sebenarnya akan lebih berpengaruh pada usia lanjut daripada pada remaja. Jadi ketika ada sunspot pada usia lanjut itu biasanya diakibatkan oleh ini pada gambar sebelah kiri ini, yaitu produksi melanin yang berlebihan akibat paparan radiasi sinar matahari. Jadi untuk sunspot atau age spot ini biasanya banyak pada petani-petani kebun teh biasanya. Jadi pada petani yang lagi memetik teh itu biasanya dia sering ada bintik-bintik hitam, dan dia sering tidak hanya pada wajah aja, pada tangan bisa, pada leher bisa, pokoknya semua yang terkena matahari. Dan yang terakhir adalah jenis flek atau noda hitam yang diakibatkan oleh bekas peradangan akibat jerawat. Menariknya, bekas jerawat yang berupa flek atau noda hitam ini paling sering dari literatur itu paling sering terjadi pada pria.
Mengapa? Karena sebenarnya untuk bekas jerawat ini tidak akan muncul apabila jerawat itu segera ditangani dan ditreat dengan cara yang benar. Jadi tidak dipencet, harus menggunakan jenis-jenis skincare yang sesuai dengan kulit kita yang mungkin pada beberapa pria tidak terlalu memperhatikan itu. Nah, jadi kalau dari literatur justru pria yang paling sering memiliki bekas jerawat dengan bentuk flek atau noda hitam. Nah, untuk pencegahan flek noda hitam itu bisa digunakan skincare dasar, yaitu dengan menggunakan sunscreen, minimal SPF-nya 30. Menggunakan baik di luar dan di dalam rumah, dan pemakaian kembali. Jadi pengulangan pemakaian setiap 3-4 jam. Mengapa? Karena memang SPF itu tidak bisa bertahan lama, terlebih lagi ketika kita melakukan kegiatan yang menimbulkan keringat, atau berhubungan dengan air, atau mungkin sering mengalami gesekan. Nah, selain skincare dasar, bisa juga diberikan beberapa skincare tambahan berupa serum atau toner. Ini dengan tujuan untuk meningkatkan regenerasi kulit. Bahannya biasanya retinol, atau dengan eksfoliasi kulit, bahannya AHA dan BHA, atau bahan-bahan pencerah seperti vitamin C, niacinamide, dan alpha-arbutin. Kemudian ketika flek atau noda hitam ini membandel, kita perlu pertolongan dokter, terutama dokter-dokter spesialis kulit ya, yaitu dengan laser, mikrodermabrasi, dan juga chemical peeling. Nah, selanjutnya adalah scars. Scars ini sebenarnya sering disebut dengan bopeng, tapi sebenarnya untuk scars itu ada 2 jenis yang berbeda, yaitu ada scars yang atropi, yang dia tuh hilang, jadi kayak cekung gitu, yang disebut dengan bopeng, atau scar hipertrofi yang dia malah menebal. Jadi dia terbentuk akibat kelenjar minyak yang tadi ada di lapisan dermis, itu kan ada kelenjar minyak, dia itu pecah atau rusak, sehingga mengakibatkan jaringan luka atau jaringan parut. Penyebabnya sering memencet jerawat, kondisi jerawat yang sebelumnya meradang tapi tidak ditangani dengan baik, kemudian penggunaan make up tebal, bahkan saat berjerawat, melakukan treatment yang tidak tepat, masih adanya infeksi yang belum tuntas dibersihkan, dan juga tidak menjaga kebersihan wajah. Jadi sebenarnya penyebabnya sangat sepele, hanya penanganan jerawat yang tidak tepat. Jenisnya ada 2 tadi ya, yang satunya atrofi atau kehilangan, ya atrofi itu artinya jadi dia seperti bopeng atau cekungan, dan hipertrofi, justru pertumbuhan yang lebih tebal, menebal. Yang perlu diperhatikan pada scars atau luka ini, yang pertama dia tidak bisa sembuh sendiri. Jadi dia tidak cukup hanya dengan skincare. Pengobatan terbaik adalah kombinasi treatment dari dokter dan juga pemberian skincare rutin. Dan ketika sembuh, scars ini juga tidak bisa kembali seperti semula, tidak bisa semulus semula. Nah, ada beberapa jenis kandungan skincare yang bisa membantu, yaitu lendir siput, calendula, dan centella asiatica. Untuk pengobatan berdasarkan dokter ya, tindakan dokternya itu terbagi menjadi 2 jenis. Yang untuk yang atrofi itu bisa pakai laser, microneedling, dan dermal filler. Sedangkan untuk yang hipertrofi itu bisa pakai suntikan steroid dan pressure dressing. Ini hanya sekedar tahu aja ya. Nah, ini mungkin untuk materi terakhir ya, tentang perawatan sesuai dengan jenis kulit. Tadi kita sudah tahu jenis kulit kita seperti apa. Kita bisa melakukan perawatan sesuai dengan jenis kulit. Yang mana basic skincare rutin itu sebenarnya cukup 3 tahap aja. Yang pertama adalah mencuci dengan sabun muka dengan bahan yang lembut dan tidak mengiritasi, sebanyak 2 hingga 3 kali per hari. Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua adalah penggunaan pelembab atau moisturizer yang bersifat menenangkan kulit dan mengunci kelembapan kulit, yang dianjurkan sebanyak 2 kali per hari, pada pagi hari sebelum beraktivitas dan malam hari sebelum tidur. Dan yang ketiga adalah penggunaan sunscreen, yang mana yang harus ditekankan adalah untuk me-reapply setiap 3-4 jam sekali, terutama bila beraktivitas di luar ruangan atau terkena air.
Jadi sebenarnya basic skincare rutin yang dianjurkan oleh dokter-dokter kulit itu hanya 3 ini saja. Cukup mudah, tapi memang tidak semua orang sudah concern atau sudah perhatian terhadap kesehatan kulit kita. Kalau misalnya memang sudah mulai untuk rutin mencuci muka sudah cukup baik. Coba nanti ditambah dengan penggunaan sunscreen atau pelembab seperti itu. Nah, untuk sabun cuci muka, harapannya dapat menggunakan sabun cuci muka yang cocok untuk semua jenis kulit. Cara memilihnya yang paling biasanya ditekankan adalah ini, cleanser dengan pH yang rendah. Jadi antara 4,5 sampai 6. Ini yang biasanya paling ditekankan. Dan kita harus memperhatikan apakah ada tanda untuk alergen. Jadi biasanya di kemasannya itu ada tanda-tanda apakah ini ada senyawa alerginya atau enggak. Ini kita harus perhatikan. Dan juga biasanya kalau misalnya kita punya concern atau masalah tertentu pada kulit kita bisa memperhatikan bahan tambahan seperti moisturizer biasanya untuk kulit yang kering atau bahan yang eksfolian yang biasanya untuk kulit berjerawat atau kulit-kulit yang berminyak. Nah, kandungan tambahan untuk kulit normal, kering, dan sensitif bisa diperhatikan beberapa kandungan ini. Dan untuk kandungan minyak dan pada kulit berminyak dan kombinasi bisa diperhatikan kandungan tambahan berupa tea tree, AHA, salicylic, dan juga niacinamide acid. Kemudian untuk pelembab, jadi untuk pelembab ini sebenarnya lebih berbeda-beda ya, lebih bervariasi dibandingkan sabun cuci muka. Jadi untuk pelembab ini harus lebih diperhatikan sesuai dengan jenis kulit kalian masing-masing. Untuk pelembab itu sebenarnya terbagi menjadi 2 dasar, yaitu sesuai dengan bahan penyusunnya. Apabila bahan dasarnya itu adalah cairan, dia biasanya bertekstur seperti gel. Sedangkan kalau dia bahannya minyak, bahan dasarnya dia teksturnya krim. Nah, itu nanti berfungsi untuk menyesuaikan dengan jenis kulit kita. Nah, apabila untuk kulit normal itu teksturnya boleh bebas, boleh gel yang kandungan dasarnya air atau krim yang kandungan dasarnya minyak. Biasanya lebih dipilih yang mengandung humektan dan emolien. Itu ada tulisannya dia, mengandung humektan berapa persen, emolien berapa persen. Nah, itu yang dipilih untuk kulit normal. Untuk kulit berminyak, cari kandungan yang oil free, yang bebas minyak. Dengan tekstur, lebih dipilih tekstur gel, karena tadi tekstur gel lebih banyak kandungan airnya. Pilih kalau bisa yang ada kandungan tambahan berupa oil control atau non-komedogenik seperti niacinamide dan humectan. Kemudian ini ada take notes ya. Kalau misalnya pada kulit berminyak, kadang itu kita sering mikir, aduh kulit kita sudah berminyak. Kalau misalnya kita pakai skincare lagi, makin parah dong minyakannya, makin glowing gitu ya. Tapi ternyata penggunaan pelembab ini tetap dianjurkan dalam keadaan apapun dengan syarat sebelum menggunakan pelembab, wajah kita harus dibersihkan terlebih dahulu. Kita harus cuci wajah terlebih dahulu. Kemudian untuk kulit yang cenderung kering, jadi kebalikannya, kita harus menggunakan pelembab yang berbasis minyak atau oil base. Jadi teksturnya dia lebih creamy, nggak kayak gel gitu ya. Dengan kalau bisa kandungannya antioksidan. Karena antioksidan ini kan mengurangi iritasi. Karena kan kalau kulit kering kan cenderung lebih iritasi. Jadi cari yang kandungannya ada vitamin E, vitamin C, vitamin B3. Kemudian ada tambahan yang menghidrasi seperti hyaluronic acid, ceramide, gliserin, dan mineral oil. Nah, kemudian untuk kulit kombinasi, pelembabnya ini idealnya karena memang dia terdiri dari 2 jenis kulit yang berbeda ya, kulit kering pada area pipi dan rahang serta kulit berminyak pada area zona T, dahi, hidung, dan juga dagu, maka idealnya itu 2 jenis pelembab yang teksturnya ringan. Jadi tekstur gel untuk area zona T dan tekstur krim untuk area pipi dan rahang. Tapi apabila kita tidak menggunakan moisturizer yang berbeda, cari moisturizer yang lebih menghidrasi, yaitu moisturizer yang lebih fokus pada
area kulit yang kering. Jadi dia gunakan lebih banyak pada area kulit yang kering itu, tapi lebih tipis pada area kulit berminyak. Kalau bisa, cari juga yang labelnya non-komedogenik dengan kandungan tambahan seperti hyaluronic acid, ceramide, gliserin, dan mineral oil. Untuk kulit sensitif yang perlu diperhatikan adalah non-alkohol, non-fragrance. Jadi jangan ada baunya, jangan ada alkoholnya. Teksturnya boleh gel atau boleh krim sesuai dengan jenis kulit dasarnya. Dan harus berlabel hipoalergenik atau non-komedogenik. Ini penting untuk yang kulit sensitif. Nah, untuk sunscreen ini prinsipnya sama dengan pelembab. Dia ada 2 jenis, yaitu yang water base, bahan dasarnya air, dan juga oil base atau bahan dasarnya minyak. Kemudian sunscreen ini biasanya juga terbagi menjadi 2. Akhir-akhir ini banyak sunscreen yang mineral dan juga sunscreen yang chemical. Bedanya adalah kalau yang mineral mungkin bahan kimianya lebih sedikit, sedangkan yang chemical ini biasanya penyusunnya lebih banyak bahan kimia. Itu yang mungkin nanti harus diperhatikan terlebih lagi untuk kulit sensitif ya. Untuk yang normal, semua jenis kulit itu sebenarnya minimal SPF-nya 30. Biasanya ada concern yang lebih tinggi, biasanya pada pada individu-individu dengan jenis kulit berminyak atau jenis kulit yang rentan jerawat ya. Itu biasanya SPF yang digunakan minimal SPF 45 atau SPF 50. Itu concern yang berbeda. Tapi secara keseluruhan SPF 30 saja sudah cukup dan spektrumnya luas. Jadi dia biasanya ada keterangan tuh bisa menangkal UVA dan UVB atau bisa hanya fokus ke UVB aja. Itu ada biasanya keterangannya di sunscreen-nya. Kemudian untuk kulit berminyak, cari yang labelnya non-komedogenik, cari yang water base, biasanya bentuknya air atau gel. Dan kandungan tambahan berupa oil control seperti niacinamide dan zinc. Kemudian ini ada text note ya, untuk yang kulit berminyak itu biasanya kita bisa memaksimalkan produk-produk skincare yang isinya ada sekaligus sunscreen dan juga pelembab. Jadi harapannya agar kita tidak terlalu menumpuk-numpuk menggunakan sunscreen ya, menggunakan skincare. Jadi ada yang sudah satu produk itu isinya pelembab iya, sunscreen iya. Jadi itu lebih dipertimbangkan untuk individu dengan kulit yang berminyak. Kemudian untuk penggunaan pada kulit kering, hindari fragrance dan juga alkohol karena kulit kering kan rentan iritasi juga. Dia SPF-nya minimal 30, teksturnya cari yang oil base ya, yang creamy atau lotion dengan kandungan tambahan yang memberikan kelembapan seperti hyaluronic acid, ceramide, gliserin, dan aloe vera. Kemudian untuk kulit kombinasi, cari yang mungkin ini berkebalikan sama pelembabnya ya, karena tadi pelembabnya pada kulit kombinasi ini kalau bisa memang lebih dipilih yang oil base. Untuk hidrasi kulit ini malah sunscreen-nya cari yang oil free. Jadi dia lebih pilih yang water base atau gel untuk sunscreen. Karena untuk mengurangi juga oil base-nya yang dari pelembabnya tadi. Jadi untuk kulit kombinasi cari yang minimal SPF 30 juga, non-komedogenik, cari yang oil free. Jadi dia lebih pilih yang water base dan gel dengan kandungan tambahan berupa zinc, niacinamide, dan titanium oxide. Untuk kulit sensitif, nah ini tadi, cari yang mineral sunscreen, hindari yang chemical. Kemudian proteksinya luas dengan UVA dan UVB, terhadap UVA dan UVB. Kemudian SPF-nya lagi-lagi minimal 30 ya. Dan mengandung bahan yang menenangkan seperti zinc oxide, niacinamide, titanium, dan centella asiatica. Nah, baik, itu sebagai materi terakhir tentang jenis skincare-nya. Terima kasih atas kesempatan dan juga atensinya. Apabila ada pertanyaan dan saya bisa menjawab, insya Allah saya bantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Dr. Hermin atas penjelasan mengenai materi dari tes untuk pria dan wanita. Jadi kan nggak terbatas untuk untuk wanita, tapi untuk pria juga dibahas. Jadi mungkin dari teman-teman ada beberapa pertanyaan atau misalnya beberapa saran atau menjadi tips itu mungkin bisa disampaikan juga. Kebetulan tadi sudah ada penanya lewat chat yang secara langsung, mungkin yang dari kolom chat mungkin bisa saya bacakan untuk pertanyaannya ini. Ya, jadi pertanyaannya ini dari Ibu Lois Mimin. Jadi pertanyaannya itu adalah sekarang itu kan banyak sekali iklan-iklan yang menawarkan minuman-minuman yang menjanjikan kulit kencang, ada kolagennya, kemudian bisa jadi putih juga kulitnya. Terus sebenarnya bahaya nggak sih ya, misalnya itu kolagen itu untuk kesehatan kulit kita. Terus cara kerjanya itu kolagen itu seperti apa gitu supaya kita minum tapi tiba-tiba di kulit itu tiba-tiba cerah aja gitu. Mungkin pertanyaannya itu. Baik, terima kasih Pak Tri. Mungkin untuk Bu Ais, pertanyaan Bu Ais ya, saya coba jawab untuk kolagen. Nah, sebenarnya kolagen itu kalau dari gambar yang sebelumnya, gambar tentang lapisan kulit tadi Bu, itu ada di bagian dermis yang namanya kolagen fiber atau serat kolagen. Yang mana kolagen ini penting untuk proses regenerasi juga. Selain itu, dia penting untuk proses pengencangan kulit. Jadi dia lebih untuk menghilangkan kerutan atau mungkin garis-garis halus gitu ya. Jadi sebenarnya untuk dasarnya, kenapa minuman-minuman itu bisa menjanjikan kulit yang putih, karena memang kolagen itu membantu untuk meregenerasi. Jadi harapannya untuk kulit-kulit yang kusam atau kulit-kulit yang ada flek-fleknya, itu harapannya dia cepat teregenerasi, cepat tergantikan dengan kulit-kulit baru yang lebih bersih, yang lebih sehat. Itu sebenarnya. Tapi untuk beberapa minuman itu sekali lagi kita lihat kandungannya ya Bu ya, dan juga biasanya memang kalau misalnya kandungannya itu tergantung juga dari tiap-tiap individu. Ada yang menghasilkan dengan kandungan 50% misalnya, itu ada individu yang menghasilkan hasil yang luar biasa, yang memang bisa menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan harapan, atau ada juga dengan 50% hasilnya tidak seberapa bagus. Itu pertama tergantung dari individunya. Kemudian yang kedua, karena ini merupakan salah satu tirakat untuk menghasilkan wajah yang kulit yang sehat, itu sebenarnya tetap harus diimbangi dengan tirakat-tirakat yang lain, seperti menjaga kesehatan kulit dengan cara yang lain. Yang paling mudah adalah dengan menjaga lifestyle atau habit tadi, perbanyak buah, air putih, olahraga, hindari stres dan sebagainya itu tadi. Apabila tidak diimbangi pun juga dengan minuman-minuman kolagen ini sama saja. Kemudian tadi kan itu sudah untuk tata cara bekerjanya ya untuk kolagen, yaitu mempengaruhi regenerasi kulit dan juga pengencangan kulit. Nah, kalau misalnya tadi bagaimana sehingga hanya diminum jadi kulit menjadi putih, itu mungkin kurang tepat ya Bu ya, karena tetap dengan minum kolagen harus diimbangi dengan lifestyle yang lain, dan juga mungkin apabila ada salah satu masalah yang dikonsernkan, misalnya jerawat atau mungkin noda hitam atau kerutan halus, itu harus ditangani lebih lagi. Jadi kalau ada jerawat harus ditotolin obat jerawat. Kalau misalnya ada flek hitam harus lebih sering menggunakan eksfoliasi, atau lebih rutin menggunakan eksfoliasi maksudnya. Kemudian atau mungkin ada treatment-treatment lain yang lebih diperhatikan. Nah, untuk bahayanya sebenarnya karena kolagen ini tidak
terlalu mempengaruhi bagian tubuh yang lain. Jadi kalau dulu saya belajar, kolagen ini memang kandungan yang cukup aman, jadi dia tidak terlalu mempengaruhi ginjal, pembuangannya dari ginjal sebenarnya, tapi tidak terlalu membuat kerja ginjal berat seperti itu. Asal penggunaannya memang sesuai dengan kemasannya, kan biasanya kan setiap kemasan beda-beda. Nah, kalau bisa memang penggunaannya sesuai dengan kemasan, itu insya Allah masih aman seperti itu. Itu untuk pertanyaan Bu Ais ya. Mohon maaf Pak Tri, mungkin tadi di atas itu ada pertanyaannya dari Bu Tika yang terlewat. Saya izin bacakan dan juga saya izin jawab sekalian ya. Untuk pertanyaannya Bu Tika, ini Mbak, kalau kita bekerja di ruang tertutup dan tidak kena sinar matahari langsung, apakah tetap harus reapply sunscreen tiap 3-4 jam? Baik, Bu Tika, untuk pertanyaannya, sebenarnya kalau sunscreen itu tujuannya adalah untuk radiasi ya Bu ya. Nah, radiasi yang paling besar yang ada, yang kita rasakan di lingkungan adalah dari matahari. Tapi sebenarnya kita juga mendapatkan radiasi-radiasi lain Bu, dari lampu ruangan, lampu gadget itu. Jadi untuk sunscreen, baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan, baik kita terpapar sinar matahari maupun tidak, kita tetap ada radiasi dari barang-barang lain, terutama lampu dan juga gadget itu tadi. Jadi sebaiknya memang harus di-reapply setiap 3-4 jam. Sebenarnya selain karena untuk menangkal radiasi sinar itu tadi, sebenarnya untuk SPF sendiri itu memang dari sunscreen yang paling mahal pun dia hanya bertahan paling lama 4 jam, Bu. Jadi sunscreen itu tetap harus di-reapply. Karena SPF-nya ini tuh bertahan cuma 4 jam. Dia bahan dasarnya, bahan aktifnya memang hanya 4 jam saja bertahannya, makanya harus di-reapply. Biasanya paling sering itu misalnya kita penggunaannya jam 8 atau jam 7 pagi. Paling lama penggunaannya adalah setelah reapply-nya adalah setelah kita sholat zuhur begitu. Jadi lebih mudah setelah wudhu, sekalian membersihkan muka, cuci muka, kita pakaikan sunscreen lagi seperti itu. Jadi bahkan untuk rekomendasinya itu untuk skincare yang lainnya, bahkan moisturizer itu mungkin tidak terlalu tekankan untuk reapply ya. Dia hanya 2 kali sehari, pada pagi hari sebelum beraktivitas dan malam hari sebelum tidur. Jadi yang perlu ditekankan malah sunscreen-nya ini. Karena ketika sunscreen ini kita tidak pakai, banyak banget masalah-masalah kulit yang bisa muncul. Jerawat itu tadi, flek noda hitam, yang mana flek noda hitam ini kalau terus-terusan terjadi dia bisa menjadi keganasan juga atau kanker kulit. Biasanya seperti itu. Seperti itu. Terima kasih Mbak. Baik Dokter Nina, baik Dokter Hanina. Untuk pertanyaan langsung dari rekan-rekan yang ingin bertanya kepada Dokter Hanina, bisa langsung ataupun bisa melalui chat. Mangga dipersilahkan. Oh iya, ini baik. Ya. Oh iya, mohon maaf Mbak. Ini ada satu pertanyaan dari Mas Fatah. Izin bertanya untuk yang tadi terlewat, mohon maaf. Ini izin bertanya untuk muka yang berjerawat dan penuh lubang, home remedy-nya apa ya? Karena ke dokter dan treatment yang di list tadi mahal sekali. Ya mau berusaha menjawab ya untuk Mas Fatah. Untuk masalah bopeng tadi atau luka tadi ya dan berjerawat, sebenarnya paling mudah tetap menggunakan skincare rutin 3 itu. Untuk home remedy-nya bisa dibantu dengan yang pertama lifestyle dengan buah-buahan. Jadi mungkin dia tidak bisa kalau untuk lebih ke lubang ya, lubangnya bukan jerawatnya ya. Untuk ke lubang itu mungkin walaupun dia dengan perubahan lifestyle dan skincare rutin tetap tidak bisa memaksimalkan penyembuhan.
atau mungkin bahkan tidak bisa mengurangi ya tanpa adanya treatment dokter itu, tapi tetap bisa mencegah perburukan. Nah, apalagi kalau jerawat itu mungkin akan bisa lebih terkontrol apabila lifestyle-nya dijaga. Jadi kurangi makanan dengan indeks lemak dan indeks gula tinggi, rutin berolahraga, hindari stres, hindari minuman alkohol dan juga rokok, kemudian perbanyak air putih dan sebagainya. Kemudian untuk home remedy yang lain mungkin bisa dirutinkan, apalagi pada kulit yang cenderung berminyak yang mungkin ya karena berjerawat banyak dan penuh lubang mungkin cenderung berminyak, dia bisa dirutinkan penggunaan air dingin ataupun es untuk mengompres. Jadi itu sebenarnya salah satu metode relaksasi agar kulit ini tidak stres. Nah, ketika kulit stres kan juga pasti akan cenderung berjerawat, apalagi kalau jerawatnya tidak ditangani dengan penanganan yang tepat, maka akan mengakibatkan lubang-lubang dan bekas-bekas jerawat itu tadi. Nah, untuk home remedy yang lain seperti mungkin ada beberapa sih kayak saya kurang tahu ya ini untuk literaturnya apakah ada dasarnya atau enggak. Biasanya itu ada penggunaan pijat relaksasi itu, tapi masih belum ada dasar yang pernah saya baca sebenarnya. Pijat relaksasi totok wajah itu katanya juga bisa membantu, yang bisa dilakukan secara sederhana di rumah. Intinya sih kalau yang saya tangkap adalah relaksasi. Relaksasi bisa mengakibatkan otot-otot wajah dan juga kulit-kulit itu menjadi kencang dan bisa mengurangi cekungan atau lubang-lubang akibat dari bekas jerawat tadi. Katanya sih seperti itu, tapi untuk sumber literaturnya saya belum ada yang pernah baca yang secara medisnya seperti itu. Ya, intinya memang sejauh ini perawatan bopeng ataupun scars yang lain itu tidak akan maksimal hanya dengan skincare saja, perlu dengan perawatan dokter seperti itu tadi. Baik Bu Nina, baik Dokter Hanina. Selanjutnya ada pertanyaan nih, ngomongin tentang perawatan wajah tadi ya. Jadi ada yang bertanya, banyak diperjualbelikan alat pijat wajah. Nah, apakah alat pijat wajah itu berpengaruh untuk kulit? Oke, terima kasih pertanyaannya Mbak Silvi. Jadi sebenarnya ada satu situs skincare yang suka saya ikuti ya, yang mungkin gambar-gambarnya tuh banyak tadi di PPT saya. Itu namanya Kalasemi. Dia banyak sekali mengupas mulai dari skincare yang normal sampai mungkin skincare yang biasanya jarang digunakan, mulai penggunaan es batu, treatment herbal seperti itu, dan salah satunya adalah pijat wajah. Jadi untuk alat pijat wajah itu bahkan kemarin sama situs ini itu dibagikan menjadi dua. Ada yang pakai roller itu face roller, sama ada yang pakai kayak semacam pick gitar, modelnya kayak pick gitar gitu yang rutinkan untuk digoreskan ke wajah gitu. Sebenarnya lagi-lagi tujuannya Mbak Silvi adalah untuk relaksasi wajah. Nah, ketika wajah kita rileks, otomatis sel-selnya itu juga akan bekerja dengan baik. Kemudian produksi kelenjarnya, anggap aja kelenjarnya yang mungkin awalnya mengkerut, kemudian setelah direlaksasi dia kembali lagi ke bentuk semula, dia mengakibatkan produksi sebum juga baik. Nah, yang penting terutama bagi kulit-kulit kering untuk melembabkan seperti itu. Jadi kalau untuk literaturnya secara ilmiah mungkin belum ada, tapi kalau saya gabungkan mungkin memang tujuannya adalah untuk relaksasi. Dan sekali lagi juga relaksasi itu penting untuk aliran darah ya. Jadi kalau kita pegel-pegel biasanya kan kalau udah dipijat lebih enakan, kaki lebih tidak sering kesemutan, tangan tidak sering kesemutan ya, karena memang aliran darahnya sudah cukup lancar seperti itu. Tapi mungkin ada beberapa yang perlu diperhatikan untuk alat-alat pijat itu. Biasanya kita harus lihat permasalahan kulitnya dulu. Tidak kalau lagi breakout kemudian jerawatnya lagi matang-matangnya, tetap kita pijat, itu biasanya malah menimbulkan
jerawat makin parah. Jadi dia malah makin meradang, makin teriritasi akibat alat pijatnya itu dan akibat tekanannya. Jadi penggunaannya juga tidak semata-mata di semua kondisi wajah. Kecuali kalau wajahnya lagi tenang, nggak ada jerawat, nggak ada luka, itu bisa digunakan. Jadi mungkin itu yang perlu dipertimbangkan. Seperti itu. Baik, terima kasih Dokter Hanina. Selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Uli. Nah, pemakaian sunscreen apa yang harus dibersihkan dahulu itu wajahnya atau bisa langsung ketika harus reapply? Oh ya, baik. Terima kasih Bu Uli untuk pertanyaannya. Jadi untuk bukan aturan ya, apa ya? Anjurannya ketika reapply untuk sunscreen itu memang harusnya dibersihkan kembali wajahnya karena kan sunscreen itu juga bahan terakhir ya yang sebelum memakai make up. Nah, terlebih lagi ketika sunscreennya ini sudah ditumpuk sama bedak, kemudian apalagi sama make up seperti blush on dan sebagainya. Kemudian untuk mungkin yang cowok-cowok, yang pria-pria yang tidak memakai make up, sunscreen paling luar itu kan sudah terkena debu-debu dari luar, paparan debu dari luar, kemudian bisa juga tercampur dengan produksi sebum atau minyak-minyak yang sebelumnya sudah ada di wajah. Nah, itu biasanya anjurannya sih memang harus dibersihkan terlebih dahulu, Bu. Karena kalau misalnya kita dalam posisi seperti itu sudah langsung reapply sunscreen lagi, kita malah menumpuk kotoran-kotoran. Jadinya mungkin kerjanya tidak maksimal karena kan alangkah baiknya memang dalam kondisi yang wajah yang bersih. Jadi harus dicuci dulu wajahnya, mukanya. Sebaiknya memang biasanya poinnya baiknya ketika sholat tadi, jadi di pertengahan sholat zuhur gitu kita reapply lagi sekaligus kita mencuci muka. Seperti itu mungkin untuk Bu Uli. Baik, Dokter Hanina. Untuk rekan-rekan bisa bertanya secara langsung kepada Dokter Hanina atau bisa melalui chat di kolom chat. Nah, Dokter Hanina, untuk lanjut nih ya. Ada yang bertanya nih atas nama Bima yang bertanya, vitamin C itu kan dipercaya mampu mencerahkan kulit, memberikan antioksidan yang kuat dan memberikan perlindungan dari UV dan serta memperlambat penuaan dini. Nah, seberapa pengaruh nih vitamin C terhadap tubuh kita? Apakah itu lebih baik penggunaan melalui serum atau melalui konsumsi vitamin C, Dok? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Biasanya memang kalau untuk vitamin C ini dia istilahnya spektrumnya luas ya. Karena dia memang vitamin yang untuk meningkatkan imun secara keseluruhan, itu intinya untuk meningkatkan imun. Jadi segala jenis imun, semua pagar-pagar imun sama vitamin C itu diperkuat. Mulai dari kulit itu tadi, regenerasi kulit, mulai dari sel-sel imun di tubuh kita itu semuanya kerjanya ditingkatkan oleh vitamin C. Nah, untuk kalau misalnya ada penggunaan vitamin C yang lebih diperhatikan yang sistemik, dalam arti sistemik ini yang minum ya. Jadi kalau minum kan semuanya darah kita semuanya mengandung vitamin C yang bisa disalurkan ke seluruh tubuh. Kecuali biasanya apabila ada kondisi-kondisi tertentu pada kulit. Misalnya fokusnya ke flek hitam tadi ya, flek hitam atau mungkin kerutan di wajah. Nah, itu baru kita bisa seimbangkan antara penggunaan vitamin C minum, selain untuk daya tahan tubuh kita sehari-hari, juga bisa digunakan dalam bentuk serum ataupun biasanya itu toner ya yang menggunakan vitamin C. Atau biasanya juga ada beberapa pelembab yang mengandung vitamin C juga ada. Itu bisa dikombinasikan. Jadi sebenarnya untuk masalah lebih baik yang mana, itu sebenarnya sama saja biasanya, tapi saya lebih saran untuk menggunakan vitamin C secara keseluruhan karena dia sambil menyelam minum air, nggak cuma ke kulit aja, tapi dia juga bisa ke pencernaan, dia juga bisa ke paru-paru. Jadi imun kita itu terjaga.
Nah, kecuali kalau misalnya memang ada concern atau masalah-masalah wajah yang lainnya baru bisa dipertimbangkan dengan pemberian secara topikal lah istilahnya, secara lokal aja di daerah kulit. Seperti itu. Mungkin saya izin ya Mbak Silvi. Ini ada pertanyaan di chat dari Mbak Deti Meilasari. Izin bertanya dok, bagaimana cara mengetahui kalau skincare itu cocok untuk kulit wajah kita dan untuk kulit yang berjerawat? Apakah harus pakai skincare yang khusus menangani jerawat? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya skincare yang cocok untuk kita ya, yang pertama itu kita sudah tahu dasarnya, kita sudah tahu jenis kulit kita seperti apa, dan dasar-dasar bahan yang memang sesuai untuk jenis kulit kita. Itu sudah cukup membantu. Kemudian yang kedua, biasanya titik potongnya atau cut off waktunya itu adalah 3 bulan, Mbak Deti. Jadi ketika misalnya kita memiliki suatu masalah kulit ya, misalnya jerawat, terus habis itu kita pakai skincare yang sudah khusus untuk jenis kulit kita, plus bahan-bahan yang terkandung dalam skincare itu bisa untuk mengobati jerawat. Nah, jadi kita lihat nih perkembangannya selama 3 bulan. Kalau 3 bulan ternyata tidak membaik atau mungkin dia sempat membaik tapi muncul lagi, kita bisa cross check dari poin-poin yang lain, misalnya dari gaya hidup kita atau mungkin kebiasaan kita dalam membersihkan tubuh atau berganti pakaian atau mungkin masker, seperti itu ya, kebiasaan memegang-megang wajah. Nah, itu harus di cross check lagi. Apabila semuanya sudah berjalan dengan selaras ya, semuanya sudah dilakukan, ikhtiarnya sudah dilakukan semua, tapi kok masih nggak berkurang permasalahannya. Nah, baru mungkin bisa dipertimbangkan kalau ternyata ada kandungan-kandungan yang tidak cocok, atau mungkin bahkan ada di salah satu skincare itu suatu alergen yang mengakibatkan wajah Mbak ini jadi tambah parah, misalnya jerawatnya, atau mungkin jerawatnya tetap seperti itu. Jadi sebenarnya untuk kalau saya pribadi ya, kalau memilih masalah skincare itu lebih ke tangani skincare, pilih skincare sesuai dengan penanganan kulit. Jadi kalau misalnya sedang kulit saya cenderung berminyak, saya akan lebih pilih skincare untuk minyak. Jadi walaupun dia berjerawat, walaupun dia ada flek hitam, saya tetap akan fokus ke minyak saya, karena ketika kulit saya berminyak kemudian tidak ditangani, malah kita tangani masalah utamanya berupa jerawat, kita kan nanti kan nggak tahu kandungan yang khusus untuk jerawat itu sebenarnya apakah bisa memperparah kondisi minyak kita, yang padahal jerawat kita itu diakibatkan karena produksi minyak kita yang berlebih, seperti itu. Jadi kalau untuk pakai skincare khusus mungkin boleh, bisa, tapi tetap harus skincare-nya ini disesuaikan dengan jenis kulit dasar kita, jenis wajah dasar kita, seperti itu. Karena kalaupun kulit kering tapi ternyata obat atau skincare kita ini lebih fokus ke jerawat, tapi ternyata bahan-bahannya lebih cocok untuk kulit berminyak gitu. Jadinya kan malah masalah kulit kering yang mengakibatkan jerawat ini tidak tertangani, seperti itu. Mungkin begitu Mbak Deti. Ya, bagaimana Ibu Deti Meilasari? Apakah sudah menjawab? Iya dok, sudah paham. Mungkin nanti bisa dilihat lagi komposisinya. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Baik, mengingatkan sekali lagi untuk rekan-rekan absen di kolom chat, karena setelah ini akan ada perundian hadiah webinar pada acara hari ini. Baik nih Bun,
Jadi Dokter Hanina nih, ada pertanyaan nih terakhir. Pertolongan pertama apa sih? Jadi seperti ini, saya tuh punya alergi debu sama alergi dingin. Nah kalau lagi kambuh itu muncul seperti gigitan nyamuk gitu loh, kayak ruam-ruam gatal gitu. Adakah pertolongan pertama yang sesuai dengan SOP kesehatan dokter gitu, dari SOP kesehatan kulit dari Dokter Hanina? Baik Mbak Silvi, jadi yang ditekankan reaksi alerginya ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya untuk reaksi alergi, kadang itu karena kita udah sering alergi mungkin ya, orang-orang yang memang atopi atau orang-orang dengan alergi itu sering tahu kadar atau tingkatan alergi yang sedang dirasakan. Nah, kalau misalnya memang dia reaksi alerginya itu cukup berat, mengakibatkan bentolan yang cukup merata di seluruh tubuh, kemudian mengakibatkan biasanya kan biasanya mengakibatkan gatal juga, kemudian rasa perih, menyengat, kayak gitu. Atau mungkin biasanya sering disertai dengan gangguan keseimbangan, sampai ingin pingsan, seperti itu. Atau juga bisa lebih parahnya lagi, selain di kulit, bisa juga di pernafasan. Biasanya orang alergi itu sering disertai dengan sesak, tiba-tiba. Nah, itu kalau misalnya memang dirasa sangat berat, segera ke pertolongan pertama di IGD, karena memang membutuhkan pengobatan langsung melalui pembuluh darah, melalui darah. Tapi apabila reaksinya cukup ringan, tidak menimbulkan penurunan kesadaran atau sesak, hanya gatal saja yang tidak tertahankan, bisa diberikan obat anti alergi. Biasanya obat anti alergi yang kalau untuk khusus ke kulit ya, itu lebih ke cetirizine atau loratadine, seperti itu bisa dipilih. Nah, kalau misalnya ringan hanya di beberapa tempat saja, kemudian tidak terlalu gatal, bisa ditahan. Biasanya kalau saya, karena saya juga anak alergi ya, itu biasanya saya cukup oleskan dengan yang hangat-hangat aja, atau sesuatu yang mengandung mentol. Baik itu minyak hangat atau mungkin bedak salisil, itu hanya cukup saya oleskan di situ saja. Harapannya kita tidak menggaruk yang mengakibatkan adanya luka dan juga infeksi lebih jauh lagi pada area alergi kita. Jadi harus menghindari menggaruk dengan bahan-bahan yang mengandung mentol. Karena mentol itu bisa bekerja seperti anti alergi juga. Dia mengurangi rasa gatal. Dia bekerja di sistem saraf tepi dia. Seperti itu sebenarnya. Kalau misalnya alerginya sudah parah, jelas harus ke IGD untuk diberikan suntikan anti alergi, obat-obatan anti alergi. Kalau misalnya masih bisa ditahan, bisa mungkin minum obat atau pakai terapi mentol itu tadi. Dan yang jelas kita harus menghindari alergen-alergen atau penyebab alergi kita ya. Kalau tadi Mbak Silvi kan mungkin udara dingin, bisa dengan berusaha untuk memakai pakaian yang lebih tebal kayak gitu, atau diimbangi dengan minum-minuman yang hangat atau makan makanan yang hangat, seperti itu. Kalau misalnya alergi debu ya kita hindari debu. Kalau misalnya memang bisa lebih meningkatkan sistem imun juga dengan vitamin C. Itu juga salah satu penangkal alergi, vitamin C yang rutin. Seperti itu sih. Wah, baik. Terima kasih dokter ya